menyiapkan misionaris dan calon imam untuk SVD. Itu hingga tahun 2022 dari seminari ini telah dihasilkan 1073 imam, dan dari jumlah itu sebagian besar sekitar 500 misionaris SVD imam tamatan Ledalaro itu dikirim ke luar negeri. Misionaris tamatan Ledalaro bekerja di 57 negara sampai dengan yang terakhir tahun 2022. Seminari ini pada tahun terakhir atau 2 dekade terakhir membina calon-calon imam itu dalam beberapa unit, dan di kompleks ini sekarang ada 9 unit formasi, yakni unit di mana frater-frater itu dibina dengan 1 unit untuk para formator. Pada tahun formasi 2022-23 di seminari ini dididik dan dibina 415 frater dan bruder yang sementara bergaul kekal. Tepatnya ada 3 bruder yang untuk pendidikan filsafat dan teologi mereka diikut sertakan di sini, dan mereka dibina dan dididik bersama dengan frater-frater. Jumlah ini terlalu besar untuk kami seminari tinggi ini untuk menangani, khususnya untuk itu biaya penginapan, akomodasi, konsumsi, juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk pendidikan akademis. Dalam hubungan dengan bantuan pembiayaan, kami berterima kasih karena banyak orang sudah membantu, tapi juga menjadi tugas kami untuk menganimasi masyarakat luas, khususnya umat yang tergerak hatinya untuk ikut membantu proses formasi di seminari tinggi ini. Dan animasi itu sudah dijalankan dan banyak yang sudah tergerak hatinya untuk ikut dalam proyek besar ini untuk menunjang itu misi yang dipercayakan oleh gereja dan serikat kepada Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalaro. Dalam perjalanan 12 tahun ini, seminari ini mengalami fluktuasi dalam keadaan keuangannya. Pada awal dulu, 12 tahun lalu, anggaran kami sudah mencapai 8 miliar per tahun. Dalam perjalanan 12 tahun, ternyata jumlah frater kami, para formandi kami bertambah banyak, dan konsekuensinya beban finansial bertambah juga. Sehingga kalau dilihat dari realisasi anggaran tahun 2022, jadi anggaran kami sudah mencapai 16 miliar per tahun. Dari keadaan ini, tentu kami yang berada di seminari yang berada di pelosok tidak mungkin bisa membiayai sendiri seluruh biaya atau beban keuangan seperti ini. Selama ini kami mendapat bantuan itu dari kemandirian kami sendiri, dari sumbangan orang tua para frater, dan sumbangan dari orang-orang Katolik yang berada di Jakarta dan di luar negeri.
Dan kemandirian ini didapat dari gaji honor para dosen, para formator yang ada di sini, lalu kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendatangkan uang seperti dari kebun, dari kandang yang dilakukan oleh para karyawan-karyawati kami, dan juga berasal dari kemandirian yang dibuat oleh para frater, di mana setiap unit itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan uang, misalnya memelihara ternak, juga melakukan kegiatan di kebun, menanam, dan membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang lewat talenta-talenta yang mereka miliki. Dari semua sumber ini sampai saat ini kami sebenarnya setiap tahun masih mengalami defisit anggaran, karena defisit seperti ini 2 tahun terakhir ini defisitnya cukup besar, dan tahun 2022 defisit sudah mencapai 2,8 miliar, dan dari pendapatan 2023 ini dari segi pengabulan permintaan ke Roma dari pusat SVD di Roma juga mengalami penurunan dalam pengabulan budget. Jadi besarnya sekitar 1,5 miliar. Nah, karena situasi seperti ini, maka kami terdorong untuk membuat penggalangan dana di mana saja hal itu bisa dilakukan. Dan kali ini kami baru pertama kali mau melakukan penggalangan dana lewat konser di Jakarta. Saya tahu bahwa sebagian besar dari donatur kami berasal dari wilayah Jakarta dan Surabaya, Semarang, dan kota-kota yang lain. Karena itu juga kami berani untuk mengadakan konser untuk penggalangan dana, tentu dengan harapan bahwa defisit-defisit yang telah kami alami bisa diatasi, sehingga kedepannya ya kami bisa melanjutkan tugas formasi di Seminari Tinggi 1 Palu Sederhana ini dengan seperti baik. malam yang bertabur bintang. Baik, jadi konser yang akan diadakan di Jakarta yang menurut rencana akan diadakan konser secara publik kepada umum. Itu dimaksudkan agar para frater yang adalah calon misionaris Serikat Sabda Allah dari sekarang belajar juga memberikan kontribusi sumbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat komunitas, di tingkat gereja lokal, di tingkat lokal. Kita sebagai lembaga pendidikan calon imam terbesar di dunia itu sementara mengalami masalah finansial. Saya pikir di wilayah kita, gereja yang sudah saatnya mengirim banyak misionaris, sudah saatnya membangun di atas kekuatannya sendiri. Sudah saatnya memberikan juga kontribusi sumbangan agar pendidikan calon imam di wilayah ini bisa berjalan di atas kekuatan kita sendiri. Pada dasarnya musik itu menjadi bagian dari panggilan hidup sebagai seorang biarawan, dan para frater juga dibekali tentang dunia musik ini supaya ekspresi musik itu dapat ditumbuh kembangkan di dalam bakat dan talenta yang mereka miliki, supaya pada saatnya berguna bagi
masyarakat, bagi umat di mana mereka layani. Dan sejauh ini para frater sedang dalam proses persiapan yang mereka lakukan, dan itu melalui latihan-latihan vokal, latihan-latihan gerakan, tari, dan juga bagaimana mereka memadukan harmoni musik itu juga dari sisi instrumennya. Dan sejauh ini para frater itu dengan penuh semangat karena mereka ingin untuk menampilkan bakat talenta yang mereka miliki ini yang bisa diekspresikan. Karena selama ini, bahkan dari tahun 1992 ketika terjadi gempa dan alat musik di Seminari Tinggi Lelero ini sudah rusak, berantakan, itu tidak pernah ada lagi kegiatan konser-konser besar, terutama bisa menjangkau daerah-daerah kota. Dan di tahun ini kami bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan konser ini bahkan sampai di ibu kota Jakarta. Dan para frater akan menampilkan yang terbaik. Mereka akan memberikan penampilan itu membawa hiburan, membawa sukacita bagi semua orang, para umat yang berada di mana saja. Dan di balik sukacita yang mereka bawakan itu, sebenarnya mereka juga memberikan sebuah animasi menggerakkan hati umat untuk semakin terlibat di dalam dunia misi, mengambil peran di dalam misi Allah itu sendiri. Atas nama para frater yang terlibat dan menyelenggarakan konser ini, saya berharap bahwa konser yang dijalankan secara publik oleh para frater Seminari Tinggi Santo Paulus Lelero ini akan mendapat sambutan yang hangat dari khalayak ramai. Dan harapan yang kedua adalah agar konser ini bisa menyentuh hati para khalayak ramai, hati Bapa dan Ibu para donatur yang tersebar baik di Jakarta maupun di Bogor untuk turut mengambil bagian dalam usaha pendidikan calon imam Serikat Sabda Allah, dengan mengutip doa dan harapan dari pendiri kami, Pater Arnoldus Jansen. Saya ingin berharap dan berdoa semoga hati Yesus hidup dalam hati kita semua. Terima kasih.